Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nail Muna Rizky Apriliani dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari janji yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang bernama Kunai Kikoiso kepada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Tapi janji itu tidak terlaksana. Akhirnya, Jepang memberikan janji yang kedua pada tanggal 29 April 1945 melalui maklumat Gunseikan. Maklumat ini berisi mengenai pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memuat mengenai penetapan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sang In, Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Ada 3 anggota yang mengusulkan mengenai dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengemukakan 5 dasar negara. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Selain Muhyiddin dan Supomo, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan konsep dasar negara melalui pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Konsep Soekarno saat itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, untuk menyatukan berbagai pandangan, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Panitia ini berhasil menyusun Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara dan pembukaan UUD. Rumusan sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini memicu pertentangan dari berbagai pihak karena Indonesia adalah negara yang majemuk, memiliki kepercayaan serta agama yang sangat beragam. Akhirnya pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima tapi belum ada keputusan final. Lalu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang pertamanya yaitu pada 18 Agustus 1945, PPKI menyatakan bahwa Pancasila akhirnya disahkan yang dengan bunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, PPKI juga menetapkan UUD 1945 yang di dalam pembukaannya memuat rumusan Pancasila. Dengan disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya rakyat Nusantara secara resmi memiliki dasar negara yang menjadi landasan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mampu menyatukan keberagaman, dan juga Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman ras, suku, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya, seperti halnya yang disebutkan di dalam sila-silanya. Contohnya saja pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa kita mengakui dan menghormati setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
Sila pertama, implementasinya. 1. Menghormati kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap orang. 2. Kita harus toleransi, menghargai, menghormati keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Ketiga, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Sila kedua implementasinya yaitu 1. Kita harus mengakui dan menghormati manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan perundungan, diskriminasi, menjelek-jelekkan orang lain. Itu tidak boleh. Kita harus membela kebenaran dan keadilan. Kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Implementasi sila ketiga. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus cinta tanah air. Kita juga harus bangga dengan Indonesia serta produknya. Kita juga harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau di tengah-tengah masyarakat, kita harus saling membantu untuk gotong royong membersihkan desa, gotong royong membangun jembatan, dan lain sebagainya. Sila keempat, implementasi sila keempat. Yang pertama, kita harus melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ke orang lain. Jadi kita harus menghormati pendapat orang lain meskipun agak berbeda dengan kita, karena tujuannya adalah untuk mencapai mufakat. Kita juga tidak boleh egois dengan memaksakan kehendak sendiri. Lalu implementasi sila kelima. Sila kelima itu adalah kita harus bersikap adil terhadap sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Lalu untuk negara, kita harus menciptakan dan menjaga keadilan bagi seluruh warga negara. Kita menghindari praktik yang merugikan orang lain, apalagi merugikan bangsa. Kita harus menghindari itu. Lalu kita harus mendukung kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang banyak. Lalu kita memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa memandang sosial, ekonomi, kelas, dan lain sebagainya. Salah satu pelanggaran kasus nilai Pancasila adalah bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti, mengejek, mengolok-ngolok, mendiskriminasi, merendahkan, menindas orang lain secara terus-menerus, baik secara fisik, verbal, maupun non-verbal. Perilaku ini itu bisa terjadi di mana saja. Solusi atau pencegahan dari tindakan bullying yang pertama adalah kita harus membangun budaya keluarga, sekolah, rumah itu yang aman, ramah, positif, nyaman, sehingga tindakan bullying bisa diminimalisir. Kita juga harus mengajarkan sejak dini mengenai bahaya bullying. Dan kita juga harus menanamkan nilai-nilai positif seperti empati, toleransi, dan menghargai setiap perbedaan. Juga menghormati setiap perbedaan yang ada. Lalu, kita juga bisa melakukan tindakan dukungan kepada anak-anak secara positif untuk mengembangkan hobi dan bakat mereka, sehingga bisa meminimalisir tindakan bullying yang disebabkan oleh iri dengki. Lalu kita harus menerapkan aturan yang jelas dan tegas bagi para pelaku bullying supaya tidak ada lagi yang mau membuli satu sama lain. Hal ini tentu saja melibatkan seluruh orang tua, guru, komunitas yang ada di lingkungan sosial. Lalu bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasinya? Kita bisa mengatasinya dengan melaporkan kejadian bullying kepada orang yang bisa dipercaya seperti guru, orang tua, polisi, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat perilaku bullying, kita tidak boleh langsung mengkonfrontasinya.
karena ini akan memperburuk situasi, bukan mengatasinya. Selain itu, kita tidak boleh ikut campur dalam kegiatan mengejek atau mengolok-olok orang lain, bahkan jika yang mengejek itu adalah teman kita sendiri. Hal yang bisa kita lakukan untuk korban adalah kita harus memberikan dukungan, keyakinan bagi korban bahwa hal yang terjadi itu bukan kesalahan dia. Jika masalahnya tambah parah, kita bisa meminta bantuan kepada profesional seperti konselor sekolah, psikologi, psikiater, atau pekerja sosial.